menghisap sebatang risok, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Aku bertanya, tetapi pertanyaan membenturi meja-meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kaum intelektual atau cendekiawan, dan mengapa kaum intelektual itu dikatakan hari ini lebih dekat dengan penguasa? Mengapa kaum intelektual hari ini itu tenggelam dengan ilmu pengetahuannya sehingga terlepas dari persoalan kehidupan? Salah satu bait yang menarik dari puisi legendaris yang menyebutkan bahwa apakah kaum intelektual itu hanya dekat dengan papan tulis, tapi terlepas dengan persoalan kehidupan? Apakah kaum intelektual itu hanya berada pada ruang ber-AC, perkantoran yang merumuskan masalah-masalah sosial, tapi hanya menjadikan itu sebuah karya yang menjadi keuntungan pribadi dengan persentase di hotel, persentase luar negeri, tapi tidak terlibat langsung dalam persoalan pelik di kehidupan sosial? Tidak terlibat secara langsung, hanya terlibat secara tidak langsung dengan rekomendasi-rekomendasi yang bla 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 bla. Apakah itu yang disebut dengan kaum intelektual? Secara etimologi, intelektual itu berarti adalah orang yang cerdas, berilmu, menggunakan akal untuk ilmu pengetahuan dan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Itu yang dalam definisi yang saya sebut dengan definisi yang tradisional. Karena dalam perkembangannya, kaum intelektual itu juga menjadi bahan yang dikaji oleh pemikir-pemikir filosofis. Bahkan beberapa tokoh-tokoh neo-marxis atau orang-orang kiri baru atau orang kiri itu mempertanyakan atau menggugat kembali definisi yang disebut dengan intelektual itu. Dari banyak tokoh-tokoh pemikir filsafat yang mengkaji tentang intelektualitas itu, saya tertarik untuk mengkaji atau lebih suka menggunakan dalam diskusi-diskusi di forum atau narasumber tertentu, itu definisi yang digunakan oleh Antonio Gramsci. Antonio Gramsci adalah seorang neo-marxian dari Italia. Di kisah hidupnya juga tragis. Dia hidup di tahun 20-an, 30-an, hidup dalam dominasi fasis kaum Mussolini, bahkan karena karya-karyanya yang sangat-sangat brilian dan menggugat penguasa waktu itu, akhirnya dia dipenjara dalam waktu yang lama. Bahkan dalam penjara itulah kemudian banyak karya-karyanya yang mendunia. Salah satu konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci adalah pemikiran hegemoni. Jadi Gramsci juga salah satu orang yang menjadi yang dikatakan sebagai awal yang paling brilian seorang neo-marxian. Neo-marxian adalah kaum intelektual yang merevisi atau mereformasi pemikiran-pemikiran Karl Marx yang dianggap tidak relevan dengan persoalan kehidupan. Salah satu kritik dari Antonio Gramsci kepada Karl Marx adalah definisi atau sistematika terciptanya revolusi di masyarakat, di mana Karl Marx itu mengimajinasikan bahwa revolusi itu akan terjadi secara alamiah dan sistematis, di mana ketika kaum buruh, kaum proletar itu sampai pada titik nadir, itu secara otomatis akan terjadi revolusi dengan sendirinya. Nah, inilah yang dikritik oleh Antonio Gramsci. Sistematika pemikiran Karl Marx inilah yang tentang revolusi dikritik oleh Gramsci, karena menurut Gramsci yang ketika diurai dalam persoalan kapitalisme yang sudah sangat-sangat maju waktu itu, tahun 1920-an, 30-an, itu ada hal yang menurut Gramsci luput dibaca oleh Karl Marx, bahwa ada situasi di mana unsur kebudayaan atau kekuasaan itu dapat menggunakan kebudayaan, pendidikan, sosial, media. Kapitalis dapat menggunakan kesadaran itu dalam menghambat terjadinya revolusi.
Apa yang dimaksud dengan menghambat revolusi dengan level kesadaran, yaitu adalah bagaimana penguasa menciptakan sesuatu yang disebut dengan hegemoni. Inilah temuan pengetahuan dari Gramsci yang menurutnya bahwa kaum kapitalisme itu melakukan sesuatu rekayasa kesadaran yang menciptakan kaum proletar, kaum buruh, kaum miskin itu luput, bahkan lupa, bahkan hilaf, ataupun sampai tidak sadar bahwa dia sedang miskin. Itu yang disebut dengan hegemoni. Bagaimana hegemoni itu bermain dalam mempengaruhi masyarakat agar masyarakat atau kaum miskin itu tidak melawan kepada penguasa. Dengan berbagai instrumen, bisa menggunakan media atau pendidikan, di mana sekolah dicekoki dengan pengetahuan-pengetahuan yang terlepas dari kehidupan. Saya pikir contohnya ada di Indonesia itu banyak seperti itu. Di level pendidikan, contohnya, kenapa semua anak-anak SD, SMP, SMA itu ketika berbicara kemiskinan itu pasti mereka menganalisis bahwa kemiskinan itu bersumber karena malas, nasib atau takdir, bukan karena termiskin secara struktural atau karena persoalan kebijakan pemerintah. Ya karena itulah bagian bentuk hegemoni. Atau misalnya di level media bagaimana menidurkan masyarakat dengan film, sinetron dan sebagainya, bahkan agama. Semua instrumen ini digunakan untuk merekayasa kebudayaan agar tidak melawan pada masyarakat, negara atau penguasa. Ini yang disebut dengan hegemoni. Dan salah satu karya yang brilian terkait dengan intelektualitas oleh Gramsci, yaitu bagaimana Gramsci mendefinisikan dua jenis kaum intelektual. Yang pertama menurut Gramsci adalah kaum intelektual yang tradisional. Apa itu intelektual tradisional? Yaitu adalah kaum intelektual yang mengetahui, menguasai, punya gagasan, berilmu, berakal, tetapi tidak menggunakan pengetahuan itu untuk membebaskan atau mengadvokasi masyarakat agar terlepas dari hegemoni dari penguasa, bahkan cenderung terlibat menjadi elit-elit intelektual yang berselingkuh dengan pemerintah atau penguasa. Kaum intelektual tradisional itu cenderung menjustifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasa, termasuk dalam hal menjustifikasi praktek-praktek kezaliman yang dilakukan kepada rakyat miskin atau masyarakatnya. Contoh di level media, bagaimana penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP contohnya itu didefinisikan, direduksi ulang dengan kata yang disebut dengan penertiban. Makna penertiban yang sampai kepada publik tentu berbeda dengan makna dengan penggusuran, karena penertiban ini kan sebenarnya bahasa-bahasa halus atau cenderung menjustifikasi praktek-praktek penggusuran yang dilakukan penguasa kepada rakyat miskin. Yang kedua yaitu adalah intelektual organik. Apa itu intelektual organik? Yaitu adalah kaum intelektual yang menggunakan akal dan sanubarinya, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga terlibat langsung kepada kaum-kaum marginal dalam hal mendorong yang disebut oleh Gramsci adalah revolusi kesadaran, di mana hegemoni itu di-counter dengan bagaimana melakukan advokasi kepada rakyat miskin, kepada kaum proletar, agar mereka mau untuk terlibat merongrong kekuasaan yang cenderung kebijakannya itu zalim atau tidak berpihak kepada rakyat miskin. Jadi intelektual jenis yang kedua itu menurut Gramsci adalah bukan hanya sekedar mengetahui atau cerdas saja, tapi menggunakan ilmu pengetahuan itu hanya di kaum langit atau kaum elit. Nah, tapi mau menggunakan intelektualitasnya itu untuk terjun ke bawah, mengadvokasi, memberdayakan masyarakat miskin yang tertindas atau dizalimi oleh penguasa, supaya terlibat bersama untuk melakukan yang disebut dengan revolusi kesadaran. Nah, apa praktik dari revolusi kesadaran? Yaitu adalah bagaimana melakukan advokasi kepada kaum miskin dan kaum proletar. Nah, tahun 90-an itu banyak muncul LSM di Indonesia. Itu banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Antonio Gramsci dalam melakukan revolusi kesadaran, karena wujud praktis dari revolusi kesadaran itu adalah ya salah satunya NGO-NGO yang terlembaga, yang khusus melakukan
advokasi pemberdayaan kepada revolusi kesadaran. Nah, sekira itu dua jenis yang menarik untuk mengkaji tentang intelektualitas.